Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman UT dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen UPBJJ Luar Negeri Korea Selatan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Tutor e-learning Bahasa Indonesia dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang COVID-19 dengan subtema dampak pandemi COVID-19 terhadap pemberangkatan PMI atau Pegawai Migran Indonesia. Kenapa saya memilih pembahasan ini? Karena saya sendiri adalah seorang PMI dan sedikit ingin menyampaikan bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini terhadap proses pemberangkatan kami yang sempat tertunda karena beberapa hal yang terjadi, termasuk yang disebabkan oleh pandemi corona ini. Pandemi corona ini tidak hanya menyerang Indonesia, negara kita tercinta ini, namun juga menyerang berbagai negara di seluruh dunia. Pertama yang saya akan bahas tentang topik utama kita, yaitu tentang COVID-19 atau virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Virus ini masih berhubungan langsung dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat terjadi beberapa tahun lalu. Keberadaan virus ini sebenarnya bukan virus jenis baru. Virus ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun virus ini biasa ditemukan pada hewan seperti kucing, anjing, babi, sapi, tikus, kelelawar, dan hewan-hewan lainnya. Dan merupakan jenis baru yang belum pernah diidentifikasikan pada manusia. Virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Diketahui jika kejadian saat itu ketika sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang sama dan tidak dikenali. Sejumlah pasien datang ke rumah sakit itu menjelaskan bahwa pertama memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Melansir dari WHO, seorang dapat terpapar infeksi COVID-19 ini dimulai dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi virus, dan kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulut. Seseorang dengan gejala COVID-19 juga dapat menyebarkan virus ke orang lain dengan cara batuk atau bersin. Ini sama seperti penularan flu pada umumnya. Sebagian besar orang terinfeksi COVID-19 mengalami gejala ringan dan dapat sembuh dengan obat flu biasa yang dapat dibeli di pasaran. Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi, virus corona dapat berlanjut dengan mengalami gejala penyakit yang lebih serius dan mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit. Pada kasus yang lebih parah, infeksi ini dapat menyebabkan pneumonia atau sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan dari beberapa kasus banyak terjadi kematian dari infeksi virus ini. Dampak COVID-19 ini tidak hanya terasa di Indonesia saja, namun juga negara-negara di seluruh dunia juga merasakan dampaknya, mulai dari perekonomian yang melemah karena penurunan tingkat jual beli di seluruh dunia, terhambatnya akses pendidikan tatap muka bagi para pelajar, menambahnya jumlah pengangguran dikarenakan pengurangan jumlah karyawan yang diterapkan berbagai perusahaan besar. Juga terhambatnya jalur penerbangan dari luar negeri maupun dalam negeri, dan terhambatnya proses kinerja di dalam pemerintahan. Dua bagian paling terakhir dari dampak pandemi COVID-19 yang saya bicarakan tadi menjadi pembahasan saya kali ini. Proses penempatan PMI ke sejumlah negara menjadi terhambat karena dampak COVID-19, terutama yang saya akan bicarakan mengenai penempatan PMI ke negara Korea Selatan yang sempat tertunda hampir 2 tahun dikarenakan COVID-19 ini. Korea Selatan menjadi negara kedua dengan kasus COVID-19 terbesar setelah Cina pada awal penyebaran.
Namun dengan sangat cepat, Korea Selatan dapat menangani penyebaran dan menurunkan levelnya. Di saat Korea Selatan menurunkan levelnya, penyebaran COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan. Penyebaran COVID yang signifikan yang menyebabkan tertundanya semua proses pemberangkatan, dimulai dari tutupnya kantor-kantor yang mengurus semua berkas-berkas PMI. Ditambah lagi Indonesia juga menutup jalur penerbangan luar negerinya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pandemi COVID-19 dan dampak yang disebabkan. Semoga kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini, meskipun sekarang ini sudah masuk new normal dan kehidupan juga semakin normal, namun sebaiknya kita tetap berjaga-jaga dengan tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, juga mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker dan tetap memakai hand sanitizer untuk menjaga kesehatan kita. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan yang dari penyampaian saya. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan mengenai COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.